Shalom semuanya. Ketemu dengan saya lagi. Kali ini saya akan membahas siap mencintai juga siap untuk terluka. Saya ambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5. Tema dari perikop firman Tuhan ini adalah nasihat supaya hidup kudus. Karena saya bacain ya. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saya ngambil dalam hal ini yang paling enak adalah anak muda, kaula muda ya. Kalau lagi jatuh cinta, enaknya setengah mati ya. Sakit gigi rasanya juga nggak sakit. Tapi kalau kita bisa mencintai seseorang, kita juga harus siap untuk terluka atau patah hati. Kenapa? Karena nggak semua perjalanan cinta itu akan mulus. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Dan harus ada, biasanya ada lika-liku. Ya kan? Jadi, kalau waktu kita pacaran itu, waktu PDKT atau pacaran, seharusnya kita mengenal siapa dia. Kita lebih banyak komunikasi. Kita harus mengenal siapa dia, karakter dia, kebiasaan dia, hobi dia, makanan kesukaan dia, baju warna favorit dia. Terus misalkan dia cara dia terhadap orang tuanya bagaimana, cara dia menghormati orang tuanya seperti apa, kita harus tahu semuanya supaya kita jangan salah langkah, jangan salah memilih, ya kan? Kalau lagi pacaran sih biasanya enak-enak aja, semua enak, semuanya manis. Tapi nanti kalau udah menikah di situ kelihatan karena ketemunya setiap hari. Jadi lagi kita pacaran itu kita pergunakan waktu sebaik-baiknya dengan banyak komunikasi. Misalnya, banyak bergaul dengan teman-temannya, lingkungannya, banyak bergaul dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya. Jadi kita bisa menyamakan persepsi gitu. Setidak-tidaknya kita tahu, kita cocok kan sama orang ini. Ya kan? Apa yang selama ini kebiasaan di keluarga itu kan setiap keluarga beda-beda ya kan? Jadi kita belajar untuk terjun ke dalam keluarganya seperti apa. Kita kenal orang tuanya, kita kenal papanya, kita kenal mamanya, kita kenal adiknya atau kakaknya. Jadi kita nggak salah langkah gitu loh. Nanti kita menikah bukan sama pasangan kita aja, kita menikah juga dengan keluarganya. Jadi kita biasanya kalau pacaran, lebih baik kita tuh jangan kebanyakan mojok berdua terus, nonton film berdua, kasak kusuk di dalam bioskop berdua. Kalau menurut saya sih lebih baik kita ngumpul sama teman-teman bareng-bareng di tempat-tempat rame, kita ngumpul bareng-bareng gitu. Jadinya kan kita tahu dia tuh seperti apa di tengah-tengah teman-temannya, ya kan? Di tengah keluarganya seperti apa. Jadi kita lebih mengenal pribadi ya. Kalau masa penjajakan, masa pacaran itu menurut saya itu penjajakan. Jadi kita mengenal dia lebih dalam lagi, mengenal dia tuh siapa sih gitu. Jadi hal-hal kalau kita banyak berteman, banyak bergaul dengan teman-temannya, termasuk dia, ya terlibat di dalamnya, kita tahu dia tuh orangnya seperti apa, orangnya bawel kayak, atau orangnya friendly, atau orangnya pendiam, atau orangnya tertutup, atau gimana. Kita tahu jadinya karakter dia. Jangan sampai udah mau menikah, kita belum tahu apa-apa tentang dia. Kerjanya cuman melakukan sesuatu hal yang gerilya terus gitu. Menurut saya sih nggak baik ya kalau banyak gerilya juga ya, karena kan itu belum waktunya, ya kan, belum waktunya untuk seseorang tuh mengetahuinya. Karena masa pacaran itu adalah masa yang paling indah kita untuk mengenal dia. Nanti kalau setelah menikah, setelah punya anak, sibuk lagi, urusannya beda lagi, ya kan. Jadi masa pacaran itu kita mengenal pribadi dia, makanan favorit dia apa, yang dia suka apa. Setidak-tidaknya kita harus tahu, dan kita harus belajar sebagai perempuan itu belajar, walaupun
pendidikan kita tinggi atau pekerjaan kita lebih tinggi dari pasangan kita, tetap kan kita harus masuk ke dapur. Walaupun nggak setiap hari gitu ya, kadang suruh mbak yang masak, tetap aja kan kita harus sekali-kali masak untuk menyenangkan keluarga, untuk menyenangkan pasangan kita. Kalau menurut saya sih begitu ya. Mungkin kalau misalnya orang pacaran nggak pikiran sampai ke sana gitu. Tapi kan nanti ujung-ujungnya kita akan melangkah ke sana kalau jadi, ya kan? Jadi kalau menurut saya lebih baik pacaran itu yang sehat-sehat aja lah, yang normal-normal aja lah, jangan kebablasan gitu loh. Jangan sampai kebablasan kayak ikan cupang yang kerjanya kalau ketemu mau nyosor bibir terus. Jangan seperti itu gitu. Karena kan menurut saya kadang apa yang dikatakan oleh orang-orang tua itu benar. Kalau saya pikir-pikirin ya sekarang-karang ini ya, nasihat mereka tuh ada benarnya gitu. Karena kan mereka udah banyak makan asam garam, ya kan? Pengalaman hidup mereka lebih banyak gitu. Dan kadang dia tahu, dia melihat aja kayak mama saya itu ya. Dia melihat kayak papa saya ya. Dia melihat cowok aja, dia udah tahu nih cowok nih kurang lebih karakter begini-begini. Kamu nggak cocok sama dia. Udah dibacain duluan waktu papa saya masih hidup gitu. Kadang-kadang saya bilang, so tau ih papa, saya bilang gitu. Tapi apa yang di ngomonginnya nanti saya lihat bener, kenyataannya bener gitu. Akhirnya kan cuman temen doang tuh. Jadi kita harus lebih jeli, mata kita harus lebih jeli gitu, mengenal siapa dia. Jangan sampai kita salah pilih. Kalau salah pilih itu penderitaan tuh seumur hidup. Rumah tangga tuh kayak neraka. Itu benar menurut saya. Misalnya cowoknya dia suka kekerasan karena masih kecilnya misalnya sering dipukul, ya kan, sering dipukul sehingga itu terbawa di alam bawah sadar dia, sehingga setelah dia dewasa dia tuh lebih mengarah ke kekerasan terhadap pasangannya. Jadi harus mengenal benar-benar. Teman saya pernah ada, dia lebih muda minta nasihat sama saya tapi dia tidak mendengarkan. Dia pernah cerita, teh ini orang duda gitu. Terus saya bilang, iya protektif banget sama saya. Terus kalau saya maksudnya pergi nggak boleh sama ada laki-laki lain, harus sama dia. Kalau nggak dia marah, ngamuk katanya. Saya bilang itu baru pacaran, saya bilang gitu. Nanti kalau misalnya udah menikah bagaimana? Kamu pasti dikurung sama dia. Benar apa yang saya katakan. Dia terlalu protektif gitu sama pasangannya. Dan anehnya, dia itu nggak mau kerja. Yang kerja itu istrinya. Dan ditentuin jamnya. Jam sekian harus pulang. Kalau dia belum pulang, waduh ngamuk tuh laki. Beneran. Ini salah satu contoh doang, salah satu case ya. Jadi kita harus mengenal benar-benar. Belover itu harus mengenal siapa pasangannya, baik wanitanya maupun prianya. Ada lagi, orang kalau marah, nggak perempuan nggak laki nih ya. Kalau marah itu kadang banting barang. Ada yang seperti itu. Banting-banting yang ada di depan dia banting. Termasuk TV juga dia banting. Nggak sayang gitu, nggak sayang uang. Jadi nggak terlalu bisa mengendalikan emosi dia gitu. Kalau kita kan marah, sayang banget tuh barang kalau dibanting, ya kan? Handphone berapa duit nih, belinya juga mahal gitu. Tapi kan kalau orang emosi yang suka begitu kan, banting-banting, buntang-banting gitu, nggak kepikiran ke sana, mereka nggak terlalu mikirin gitu. Jadi menurut saya, kenalilah pasanganmu dengan baik, sehingga kalau memangnya untuk melangkah ke depannya lebih enak gitu loh. Melangkah misalnya mau menikah itu lebih enak jadinya. Jadi nggak kayak beli kucing dalam karung. Misalnya pacaran 5 tahun, udah pacaran lama-lama gitu ya, nggak tahu terlalu banyak karakter dia, sehingga pernikahannya cuma 1-2 tahun, kan kasihan, ya kan, sayang banget gitu. Kasihan kalau udah punya anak, ya kan, anak jadi korbannya. Jadi menurut saya, kenalilah pasanganmu dengan baik. Kalau misalnya kamu merasa banyak yang gak cocoknya,
lagi kamu kenalan, lagi kamu penjajakan, kamu merasa, wah ini laki kayaknya kurang serp gitu di hati. Ya jangan terlalu jangan terlalu ditanggepin. Kita kenalan lagi dengan yang lain. Laki juga begitu kok. Mereka belum punya pasangan nih yang sebenar-benarnya. Kesana kesini pasti itu mencari yang terbaik buat hidup dia. Kita juga jangan memaksakan ya. Kalau memang udah nggak serak, nggak cocok gitu, jangan terlalu maksa banget gitu. Tunda aja dulu, mau nikah tunda dulu sampai benar-benar ketemu chemistry gitu. Menurut saya ketemu yang klik gitu di hati. Kalau belum sih nggak usah dipaksa lah, nggak usah terlalu terburu-buru banget gitu. Wanita memang ada batas umurnya, ada batas umur. Cuman kan nggak semuanya itu harus dipaksakan sampai benar-benar gitu loh. Kalau memangnya belum klik, ya susah juga gitu. Memang dua pribadi, laki dan perempuan itu pribadi yang berbeda. Apalagi bukan satu kandungan, ya kan? Orang lain, budayanya, cara membesarkannya juga beda gitu. Cuman kita berusaha, maksudnya begini, kalau udah menikah itu harus ada jalan tengah, ya kan? Dalam hal apapun diskusi berdua, jangan satu mau ke A, satu mau ke B. Jadinya akhirnya nggak ketemu. Ujung-ujungnya nggak ketemu berdua. Tapi harus saling mengalah dan ketemu di tengahnya. Titik tengahnya apa gitu. Yang ini kurangin dikit, yang ini kurangin dikit. Jadi ketemu tengah-tengahnya. Maunya gimana? Menurut saya sih lebih enak begitu. Daripada masing-masing mau ke sini gitu. Dan dalam hal agama juga menurut saya lebih enak kalau kita seiman ya. Jadi bisa ke gereja bareng, bisa pelayanan bareng kalau mau pelayanan, ya kan. Setidak-tidaknya membesarkan anak bareng, diskusi bareng, ada masalah bisa berdoa bareng, ada mesbah keluarga, mesbah doa di keluarga. Kalau menurut saya itu lebih enak gitu. Orang yang laki-laki yang takut akan Tuhan biasanya dia mencintai pasangannya dan menerima pasangannya apa adanya. Bukan ada apanya di balik bakwan, di balik batu. Menurut saya sih begitu ya. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya kita pacarannya udah kebablasan, mintalah pasangan kita ngobrol baik-baik, minta dia bertanggung jawab gitu. Misalnya dia banyak 1001 alasan, dia, desek keluarganya. Maunya gimana? Kalau sampai pasangannya kabur atau cari gara-gara dengan pacaran lagi dengan yang lain, ya dikomunikasikanlah berdua maunya gimana, jalan terbaiknya bagaimana, ya kan? Apalagi kalau misalnya sampai seorang perempuan itu mengandung, hamil duluan. Kalau menurut saya lebih baik jangan digugurkan. Tanggung jawab, kita pasangan kamu tanggung jawab, atau kalau dia nggak mau tanggung jawab, kamu melahirkan anak itu, taruh di panti asuhan, atau kamu membesarkan anak itu sendiri. Jangan digugurkan, jangan bikin dosa 2 kali. Itu nggak bagus. Jangan udah bikin dosa pertama, kamu bikin dosa kedua, gitu loh. Karena kenapa? Menggugurkan itu kan bayi nggak ada salah, janin itu nggak salah, dia nggak ada dosa sama sekali. Jadi sebelum bertindak itu harus dipikirkan semuanya. Jangan semuanya tuh tanpa pikiran, semuanya hanya hawa nafsu aja. Jangan seperti itu. Kita harus pakai logika kita pakai pikiran kita pakai perasaan kita. Nanti ke depannya gimana? Kalau kita melangkah seperti ini, nanti ke depannya seperti apa? Lebih baik begitu. Jadinya jangan menyesal. Kalau menyesal itu kan selalu ke belakang, nggak mungkin di depan. Kita menyesal nih, nggak mungkin duluan kan? Pasti di belakang. Jadi lebih baik sih kita benar-benar bergandengan tangan, berdua komunikasi, maunya gimana, ngobrol aja, banyak ngobrol gitu loh, banyak sharing tapi lain dengan pembahasan yang lain. Untuk saat ini saya berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan firman-Mu pada hari ini ya Bapak, renungan pada hari ini ya Tuhan. Berilah ya Tuhan para beloved, para anak-anak muda ya Tuhan. Berilah ya Tuhan mereka dalam mencari pasangannya, supaya mereka mendapatkan pasangan yang terbaik menurut Engkau ya Tuhan. Siapa yang menjadi jodoh mereka yang menurut
yang terbaik menurut Engkau Bapa. Apa yang terbaik menurut Beloved belum tentu terbaik menurut Engkau Tuhan. Apa yang terbaik menurut Beloved belum tentu terbaik menurut orang tuanya. Ya Tuhan ya Allah, berilah buka hati mereka, buka hati pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka mengerti siapa pasangannya, siapa yang menjadi pendamping hidupnya ya Tuhan. Jangan sampai mereka salah pilih ya Tuhan. Berilah ya Tuhan, ampunilah kesalahan mereka, apa yang telah mereka lakukan. Jikalau mereka ada yang kebablasan ya Tuhan, berilah ya Tuhan mereka kekuatan hati yang teguh, hati yang kuat di dalam Engkau, sehingga dapat membesarkan janin yang ada dalam kandungannya ya Bapa, sehingga mereka berani bertanggung jawab ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berilah pada generasi muda ini ya Tuhan, berilah mereka semua untuk semakin dekat kepadamu Bapa, semakin memiliki kedekatan kepada Engkau Tuhan. Dalam segala hal mereka benar-benar intim kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berilah semua orang yang Beloved, yang para anak-anak muda yang sekarang ini banyak hidup gaya hidup bebas ya Tuhan. Berilah ya Allah ya Tuhanku, agar mereka semua ya Bapa, mereka semua dapat tunduk kepadamu, pada otoritasmu Bapa, agar mereka semua dapat bertobat ya Tuhan, sehingga mereka dapat hidup kudus di hadapanmu Bapa, sehingga mereka dapat menikah sesuai dengan kehendakmu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua doa yang telah kami panjatkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena semua kejadian, semua itu adalah sebuah ujian. Ujian yang menghasilkan sebuah ketekunan. Ketekunan menghasilkan sebuah iman di dalam Engkau Bapa, menghasilkan sebuah pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Jangan lupa like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya. Makasih. Halo, shalom semuanya. Ketemu dengan saya lagi. Kali ini saya akan membahas siap mencintai juga siap untuk terluka. Saya ambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 3-5. Tema dari perikop firman Tuhan ini adalah nasihat supaya hidup kudus. Karena, saya bacain ya. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saya ngambil dalam hal ini yang paling enak adalah anak muda, kaula muda ya. Kalau lagi jatuh cinta, enaknya setengah mati ya. Sakit gigi rasanya juga nggak sakit. Tapi kalau kita bisa mencintai seseorang, kita juga harus siap untuk terluka atau patah hati. Kenapa? Karena nggak semua perjalanan cinta itu akan mulus. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Dan harus ada, biasanya ada lika-liku, ya kan? Jadi kalau waktu kita pacaran itu, waktu PDKT atau pacaran, seharusnya kita mengenal siapa dia. Kita lebih banyak komunikasi. Kita harus mengenal siapa dia, karakter dia, kebiasaan dia, hobi dia, makanan kesukaan dia, baju warna favorit dia. Terus misalkan dia cara dia terhadap orang tuanya bagaimana, cara dia menghormati orang tuanya seperti apa, kita harus tahu semuanya. Supaya kita jangan salah langkah, jangan salah memilih, ya kan? Kalau lagi pacaran sih biasanya enak-enak aja, semua enak, semuanya manis. Tapi nanti kalau udah menikah, di situ kelihatan, karena ketemunya setiap hari. Jadi lagi kita pacaran itu, kita pergunakan waktu sebaik-baiknya dengan banyak komunikasi. Misalnya, banyak bergaul dengan teman-temannya, lingkungannya, banyak bergaul dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya. Jadi kita bisa menyamakan persepsi gitu. Setidak-tidaknya kita tahu kita cocok nih sama orang ini, ya kan? Apa yang selama ini kebiasaan di keluarga itu kan setiap keluarga beda-beda, ya kan? Jadi kita belajar untuk
terjun ke dalam keluarganya seperti apa. Kita kenal orang tuanya, kita kenal papanya, kita kenal mamanya, kita kenal adiknya atau kakaknya. Jadi kita nggak salah langkah gitu loh. Nanti kita menikah bukan sama pasangan kita aja, kita menikah juga dengan keluarganya. Jadi kita harus mengenal keluarganya seperti apa. Menurut saya sih begitu. Halo, shalom semuanya. Ketemu dengan saya lagi. Kali ini saya akan membahas siap mencintai juga siap untuk terluka. Saya ambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5. Tema dari perikop firman Tuhan ini adalah nasihat supaya hidup kudus. Karena saya bacain ya. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saya ngambil dalam hal ini yang paling enak adalah anak muda, kaula muda ya. Kalau lagi jatuh cinta, enaknya setengah mati ya. Sakit gigi rasanya juga nggak sakit. Tapi kalau kita bisa mencintai seseorang, kita juga harus siap untuk terluka atau patah hati. Kenapa? Karena nggak semua perjalanan cinta itu akan mulus. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Dan harus ada, biasanya ada lika-liku. Ya kan? Jadi, kalau waktu kita pacaran itu, waktu PDKT atau pacaran, seharusnya kita mengenal siapa dia. Kita lebih banyak komunikasi. Kita harus mengenal siapa dia, karakter dia, kebiasaan dia, hobi dia, makanan kesukaan dia, baju warna favorit dia. Terus misalkan dia cara dia terhadap orang tuanya bagaimana, cara dia menghormati orang tuanya seperti apa, kita harus tahu semuanya supaya kita jangan salah langkah, jangan salah memilih, ya kan? Kalau lagi pacaran sih biasanya enak-enak aja, semua enak, semuanya manis. Tapi nanti kalau udah menikah di situ kelihatan karena ketemunya setiap hari. Jadi lagi kita pacaran itu, kita pergunakan waktu sebaik-baiknya dengan banyak komunikasi. Misalnya, banyak bergaul dengan teman-temannya, lingkungannya, banyak bergaul dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya. Jadi kita bisa menyamakan persepsi gitu. Setidak-tidaknya kita tahu, kita cocok kan sama orang ini. Ya kan? Apa yang selama ini kebiasaan di keluarga itu kan setiap keluarga beda-beda ya kan? Jadi kita belajar untuk terjun ke dalam keluarganya seperti apa. Kita kenal orang tuanya, kita kenal papanya, kita kenal mamanya, kita kenal adiknya atau kakaknya. Jadi kita nggak salah langkah gitu loh. Nanti kita menikah bukan sama pasangan kita aja, kita menikah juga dengan keluarganya. Jadi kita harus mengenal keluarganya seperti apa. Menurut saya sih begitu.